Ya, kita sekarang akan ngebahas kitab Tauhid bab keempat. Judulnya adalah mengajak orang lain untuk bertauhid, mengajak orang lain untuk memahami la ilaha illallah. Dan kita udah bahas di pertemuan pekan lalu di bab 3, yaitu pembahasan tentang keharusan kita untuk takut terjatuh ke dalam dosa syirik. Ya. Dan sebelum masuk ke pembukaan, ingin langsung sampaikan aja ini pembukaan ringan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita buka dengan yang lebih komplitnya, yaitu pembahasan tentang kemarin sempat ke skip tentang komentar Arizal terhadap guru kita. Ya, nggak apa-apa nyebut guru secara umum, yaitu Syekh Asim Al-Hakim, di mana Syekh Asim Al-Hakim itu berpendapat kalau orang kafir mati dalam kondisi kafir, kita nggak boleh vonis dia neraka. Ya, masih ingat ya? Kalau orang kafir mati dalam kondisi kafir, kita hanya boleh vonis secara umum, tapi nggak boleh langsung vonis individunya gitu. Misalnya gini, orang kafir kalau mati masuk neraka, boleh kalau ngomong gitu. Tapi kalau misalnya teman kita mati dalam kondisi kafir, nggak boleh kita langsung vonis dia ada di neraka. Itu nggak boleh, kata Syekh Asim Al-Hakim. Alasannya karena memvonis individu langsung neraka itu dilarang. Nah, bilang beliau keliru, dan tetap sangat hormati beliau, dan udah beli tiket untuk ikut kajian beliau juga insya Allah ya, tanggal 29 nanti di Soreang. Nah, tapi lupa untuk menyampaikan dalilnya ke kalian, sehingga takutnya kalian ngira Arizal memvonis Syekh Asim Al-Hakim salah tanpa bukti. Nih dalilnya, oke? Jadi kalau kita belajar tauhid, belajar akidah ya dari orang yang insya Allah lurus akidahnya, ketika kita ngedengar kok agak beda ya dengan yang disampaikan guru saya, jangan dulu langsung memvonis guru yang baru ini salah, jangan dulu, karena bisa jadi dia punya dalil yang kita belum tahu. Sampaikan Ustadz Abu Haidar termasuk yang membolehkan memvonis orang kafir secara individu kalau dia mati dalam kondisi kafir. Misalnya gini, ada misalnya orang kafir, contohnya Peter gitu, si Peter mati dalam kondisi kafir, terus kita langsung boleh bilang, Peter kamu masuk neraka. Boleh nggak, kata Ustadz Abu Haidar? Boleh. Sedangkan Syekh Asim Al-Hakim boleh atau enggak? Ngelarang. Apa dalilnya kira-kira? Kalau kalian ngedenger, dua ustadz terkenal ini beda pendapatnya, yang bener ya siapa? Dan kalau kita nggak tahu dalilnya bingung. Tapi kalau kita tahu dalilnya, kita akan paham. Dalil bahwasanya kita boleh memvonis langsung individu orang kafir masuk neraka kalau dia mati dalam kondisi kafir. Kalau masih hidup mah jangan dulu divonis ya. Bisa jadi dia taubat masuk Islam. Tapi kalau orang kafir udah mati dalam kondisi kafir, kita langsung boleh vonis dia masuk neraka. Adalah sebuah hadis yang sahih, di mana Nabi SAW menyuruh seorang sahabat, yang makna hadisnya adalah kalau janganlah engkau melewati sebuah kuburan orang kafir, melainkan sampaikanlah kabar gembira padanya dengan neraka. Itu dalilnya. Sehingga sahabat ini akhirnya ketika ngedengar hadis tersebut, wasiat dari Nabi SAW untuk menyampaikan kuburan orang kafir, kasih kabar gembira dengan neraka, akhirnya sahabat ini bilang, aduh aku jadi keberatan juga, karena setiap kali ketemu kuburan orang kafir, diam dulu, hei, kabar gembira buat kamu, jahanam loh tempatmu. Semua kuburan orang kafir dia gituin yang dia lewatin, sahabat ini. Itu dalilnya ya, paham ya? Paham kan? Jadi kalian jangan ngira Arizal mah pendapatnya ekstrim ikut Abu Haidar, gak gitu. Ada dalilnya, ada. Sekali lagi dalilnya adalah dalam hadis sahih, dalam silsilah hadis as-sahihah yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, yaitu perintah Nabi SAW untuk menyampaikan sahabat ini disuruh kalau ketemu dengan kuburan orang kafir, sampaikan kabar gembira dengan neraka. Ya, kita datang ke kuburan orang kafir, terus kita duduk di sampingnya, terus kita bilang, kabar gembira buat kamu, jahanam menantimu. Itu boleh, bahkan itu ada hadisnya. Tapi jangan dipotong video ini terus diviralin, jangan. Karena kurang bijak. Ini khusus antara kita aja ya, sesama muslim aja. Karena kalau ini disampaikan ke orang non muslim, ada hal-hal yang nggak tepat disampaikan di publik gitu, seperti ini. Kan ini mah kalau didengar oleh ruang lingkup kaum muslimin aman-aman aja, karena emang kita meyakini orang kafir masuk neraka. Tapi kalau kita sampaikan di hadapan orang kafir, belum apa-apa tiba-tiba dikasih tahu ini, mereka langsung antipati sama Islam. Ya, pendekatannya beda. Cara pendekatan ke orang kafir tuh beda. Nggak bisa tiba-tiba lo kafir lo di neraka jahanam. Kayak gitu nggak tepat. Ya, ada pendekatan lain yang bisa lebih
menggugah hati mereka. Baik, seperti itu teman-teman. Mari kita masuk ke bab keempat ya, insyaallah, yaitu bab mengajak orang lain untuk bertauhid. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih teman-teman yang udah hadir ke sini, baik kalian yang di Zoom, kalian yang ada di Indonesia atau yang ada di luar negeri, dan kalian yang hadir langsung di kajian ini di Rumah Rizal. Semoga Allah berkahi kita semua dan menjadikan amal malam hari ini menjadi amal yang diterima oleh Allah. Selalu ingatkan untuk hati kita, jangan lupa hadirkan di hati kita saat lagi kajian. Yakini di hati kita, taruh di hati kita keyakinan bahwasanya Allah sedang melihat kita, Allah siap mengampuni kita, merahmati kita, memberi kita hidayah. Ya, itulah al-ihsan. Itulah muhsin. Al-ihsan artinya beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat kita. Sambil di hati meyakini kalau Allah ngelihat kita, bukan seakan-akan ya. Maaf, ralat. Ihsan itu yaitu beribadah kepada Allah sambil di hati penuh keyakinan bahwasanya Allah lagi ngeliatin kita. Ya, seperti itu. Ya, Allah ngelihat kita dan kita yakin. Dan kita pun yakin pula bahwasanya Allah siap mengampuni, merahmati, dan memberi hidayah pada kita. Dan maka kalau kita lagi diliatin sama Allah, seharusnya kita jaga adab ketika ngantuk, segera untuk cari hal yang bisa membuat kita nggak ngantuk. Karena tahu nih tipe orang yang kalau lagi ceramah, mungkin kalau dosen mah killer ya. Kalian kalau ngelihat ada dosen yang ngajarnya nggak enakan, insya Allah nyaman tidur di kelas, ya nggak sih? Karena nggak akan peduli. Tapi kalau ada dosen yang atraktif, yang dikit-dikit nunjuk murid, bisa tidur nggak dengan nyenyak? Nggak bisa, takut. Kalian takut. Lalu bagaimana kalau kita ditatap sama Allah? Ya, dan Allah natap kita 24/7 setiap detik. Maka seharusnya kita benar-benar jaga diri agar bisa mengambil ilmu sebanyak mungkin, semaksimal mungkin di malam hari ini. Oke. Ini adalah kajian yang insya Allah sangat penting, yaitu membahas tentang tauhid. Langsung masuk ke dalil pertama. Yaitu surat Yusuf ayat ke-108. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani fasubhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk menyampaikan, ini adalah jalanku, yaitu agama Islam. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian semua, mengajak kepada agama Allah dengan ilmu yang benar. Maha suci Allah, aku tidak termasuk orang musyrik. Saya lagi ulang terjemahannya ya. Katakanlah, ini adalah jalanku. Aku dan orang-orang yang menyertaiku mengajak kepada Allah berdasarkan ilmu yang benar. Basirah itu artinya ilmu yang benar, ilmu yang lurus. Maha suci Allah dan aku sekali-kali tidak termasuk orang yang musyrik. Kita orang Islam tuh, ya Allah, coba kalian pikirin baik-baik secara dalam bagaimana Allah memperlihatkan bukti-bukti kebenaran agama ini dengan benar-benar real banget. Silakan dari sisi saintifik, dari sisi dalil-dalil Quran itu luar biasa banget. Dari sisi saintifik aja yang nggak bisa dipatahkan
nggak bisa diingkari bahkan oleh orang-orang kafir. Seperti contohnya hadis tentang apa namanya, rahim ibu ya. Kalau misalnya kata Nabi SAW 40 hari kita tuh berbentuk apa, sperma ya, 40 hari kemudian gumpalan darah, 40 hari kemudian gumpalan daging. Yang di zaman dulu kan belum ada USG ya, belum ada sinar apa buat ngelihat di dalam tubuh deh, sinar gamma, beta, X, sinar X ya, untuk ngecek apa yang di dalam tubuh. Kok bisa-bisanya Nabi SAW menyampaikan 40 hari berupa sperma, 40 hari kemudian berupa darah, 40 hari kemudian berupa daging, padahal nggak pernah ada teknologi yang bisa ngecek rahim ibu. Dan ketika ditemukan teknologi untuk ngecek rahim ibu, ya ternyata benar persis apa yang disampaikan Nabi SAW, dan orang kafir nggak bisa mengingkarinya. Mereka mungkin bisa mengingkari tentang Quran, mengingkari tentang ini itu, tapi kalau udah tentang ini yang secara saintifik itu udah jelas kebenarannya, dan Nabi SAW menyampaikannya dari 1400 tahun yang lalu, padahal dulu nggak ada teknologi, mereka nggak bisa mengingkarinya. Dan ini membuktikan sangat-sangat nyata tentang kebenaran agama kita. Jadi nggak usah ragu lagi gitu lah. Kalau agama lain atau misalnya Yunani atau para filosof ketika berbicara tentang Tuhan teh ngaler ngidul nggak jelas. Bingung kita untuk mempelajari tentang Allah aja tuh, tentang Tuhan tuh bingung banget. Kudu memperhatikan alam, harus gini-gini. Di dalam Islam simple. Kita lihat alam semesta ini, kita yakin ada yang menciptakannya, dan Allah mengajarkan kita untuk mengenalinya lewat ayat-ayatnya ya. Maaf, ini siapa yang lagi nyala, dimatiinnya bintang. Tolong, mungkin nggak sengaja itu. Oke, ya udah, kita lanjut ya. Baik teman-teman, kita lanjut dulu di ayat selanjutnya, atau dari masih di ayat ini. Allah berfirman, aku dan orang-orang yang mengikutiku berdakwah, mengajak kepada Allah. Artinya ngajak orang-orang lain yang belum kenal sama Allah, belum dekat dengan agama Allah, untuk kembali kepada agama Allah ya. Dan ketika aku mengajak, ketika aku dakwah, aku berdakwah berdasarkan ilmu, bukan dakwah berdasarkan ngarang-ngarang. Oke? Jadi kalau kita dakwah harus dengan ilmu yang benar, bukan ngarang. Nah, mungkin kalau menyampaikan perkata terjemahan dari ayat ini rasanya kurang pas, karena memang kalau dari segi terjemahan antara Quran terjemah satu dan yang lainnya mungkin agak beda kalimatnya. Karena memang sekali lagi yang namanya terjemahan itu pendekatan aja ya. Kalau Quran hanya ada dalam bahasa Arab saja. Maka Allah langsung menyampaikan dengan penjelasan Arizal ini biar kalian benar-benar paham tentang ayat ini. Jadi pertama, Allah nyuruh kita untuk mengatakan ini adalah agamaku, agama Islam. Jadi kita diperintahkan untuk pede gitu loh. Ini agamaku. Jangan seperti orang punya murid yang emang dia Chinese ya, Muslim, Chinese, tapi dia tuh seneng kalau orang-orang nganggap dia non-Muslim. Dia seneng gitu. Dan ketika ditanya kamu Muslim atau enggak, senyum-senyum. Kenapa nggak bilang saya Muslim gitu langsung? Kenapa harus seneng ketika ada orang nganggap saya bukan Muslim? Karena saya Chinese, maka orang-orang nganggap saya bukan Muslim. Harusnya kalau misalnya emang wajah Chinese kelihatannya Chinese, yang mayoritas Chinese bukan Muslim, ya kita nggak benci sama Chinese sama sekali ya. Kita nggak benci orang Cina, karena kebencian kita bukan karena ras, tapi karena masalah kekufuran, karena masalah ketaatan. Harusnya ketika dia memang Chinese yang orang-orang dominannya mengira dia non Muslim, ketika ada orang yang ngucapin Merry Christmas, lagi datang ke mall diucapin Merry Christmas, sampaikan La ilaha illallah. Gitu dong harusnya. Harusnya gitu dong, bangga. Hadhihi sabili, ini jalanku. Ini Islam agamaku. Dan aku ngajak kalian semua manusia berdasarkan ilmu yang lurus, yaitu ilmu dari Allah dan Rasulnya, dari Quran, dari hadis. Aku ngajak kalian untuk kembali kepada Allah, mentauhidkan Allah, kembali mengikuti aturan-aturan Allah. Jadi itu simpelnya gitu ya, penjelasan secara simpel dari ayat ini, yaitu kita pertama diperintahkan oleh Allah untuk ngaku pede gitu. Ini jalanku, ini agamaku. Jangan malah jadi nggak pede. Ini internet lemot ya, sebentar ya. Aduh ya Allah. Ini aman sih kalau video di sini ya, cuman di sininya yang nggak aman yang di Zoom. Maaf ya. Di Zoom udah aman lagi. Sinyal trouble. Ya udah balik lagi ya. Cek. Oke. Maaf ya. Maaf yang video YouTube ya, ini ada sedikit trouble di Zoom, tapi udah lanjut lagi, udah nyala lagi. Oke. Jadi kita diperintahkan untuk pede.
bahwasanya agama kita Islam, kita pun diperintahkan untuk sebentar ya. Nah, ini dulu. Oke. Ya, kita berada di atas agama Allah, kita harus bangga dengan menjadi muslim. Katakan saya muslim. Kalau kita lagi diragukan keislamannya gara-gara penampilan kita, misalnya kemana-mana pakai baju Naruto, udah kalau ada yang anggap kita bukan Islam, bilang saya muslim. Naruto tobat gitulah kalau perlu disebut gitu. Jangan sampai kita senang dengan orang-orang yang anggap kita bukan muslim. Ya, katakan ini agamaku, agama Islam. Dan aku dan orang-orang yang bersamaku, yaitu Nabi SAW dan para sahabatnya, mengajak manusia kepada agama Allah berdasarkan ilmu. Ketika ngajak harus dengan ilmu yang lurus, ilmu yang benar, bukan ngarang-ngarang. Nah, bagian sini ini penting untuk AA bahas dengan mendalam, yaitu kita ngajak manusia kepada agama Allah dengan ilmu. Ilmu yang dimaksud tentunya ilmu Islam yang lurus. Percaya deh teman-teman, ilmu Islam itu sangat penting. Ilmu Islam kira-kira menyelamatkan kita di akhirat atau di dunia? Dua-duanya, betul. Riba aja, ya Allah, itu riba tuh pak logis banget. Kalau kalian ngebahas tentang ekonomi syariah, itu sangat logis. Sebuah negeri yang melegalkan riba hancur karena inflasi yang terus naik. Tapi sebuah negeri yang benar-benar merangi riba aman sentosa dari inflasi. Sehingga ketika kita menjalani agama Islam, itu bukan untuk keselamatan akhirat doang, tapi dunia akhirat. Kasih ini ya contoh. Sampaikan besok, jangan lupa jam 8 kita privat sama guru kita Ustadz Ahmad Suryana. Sampaikan, bukan bragging, bukan, tapi sampaikan itu Ustadz Ahmad Suryana. Yang bayar 1 juta per jam. Mahal ya, relatif kalian mungkin bilangnya mahal, tapi jujur aja bayar 1 juta per jam itu worth it banget. Kenapa? Karena kalau Rizal menjalani hidup tanpa ilmu yang benar tentang masalah ekonomi syariah, lalu Rizal terjatuh ke dalam riba, goror dan sebagainya, nanti bisa jadi harus ngegantiin puluhan juta. Mending investasi, bayar 1 juta ke beliau, lalu belajar banyak tentang ini sehingga nggak terjatuh ke dalam kesalahan yang nanti merugikan dunia akhirat. Punya murid, salah satu murid nih, dia bisnis tapi bisnisnya nggak sesuai dengan syariat Islam, yaitu mudorobah, tapi mudorobahnya nggak bener. Kan kita mudorobah tahu, ajarin simpel aja nih ya, maaf kalau misalnya agak side topik dulu di luar tauhid. Tapi kita tahu kan tauhid itu turunannya banyak ya, termasuk mengamalkan perintah Allah pun bagian dari tauhid. Nih, mudharabah tuh keuntungan sesuai kesepakatan, kerugian sesuai modal. Itu teori mudharabah. Oke, kalau keuntungan sesuai kesepakatan dalam dalam bentuk persentasi. Kalau kerugian sesuai dengan modal. Artinya kalau sama Regan cuma 2an doang nih. Regan pelaku bisnisnya, Rizal yang ngasih modal. Jadi modal 100% dari Rizal. Keuntungan sesuai kesepakatan. Boleh sepakati, Gan. Nanti setiap bulan kamu dapat 70%, dapat 30%, deal. 70% dari bersih ya, bukan dari kotor. Kalau dari kotor zolim banget. Kan kalau kita dapat 1 juta tapi kotor, belum tentu balik modal, belum tentu untung ya. Jadi pastikan 70% itu adalah dari hasil bersih. Sedangkan kalau rugi 100% ditanggung Rizal. Karena kan modal semuanya dari Rizal. Kerugian sesuai persentasi. Kerugian sesuai persentasi modal. Sedangkan karena Rizal sebagai pemilik modal murni 100% dari Rizal, berarti kalau rugi semua ditanggung Rizal. Regan sebagai pelaku usaha cuman rugi dari sisi tenaga. Rizal rela rugi finansial. Paham ya? Itu mudharabah. Ingat, kalau keuntungan berdasarkan kesepakatan, presentasi dari untung bersih. Kalau kerugian modal. Nah, murid mudharabah tapi gak kayak gitu. Murid tuh mudharabahnya pokoknya tiap bulan bakalan dapat semua yang nge-invest. Lah kalau kayak gitu, kalau untung gede mungkin bisa bayar, tapi kalau rugi tetap harus bayar juga kan? Nah itu kan akhirnya dia rugi 20-an juta. Gara-gara apa? Gara-gara dia nggak punya ilmu tentang ini. Padahal
Seandainya, boleh nggak ngomong seandainya? Boleh. Seandainya bukan dalam rangka nyesel kan? Ini dalam, kalau dia mungkin nyesel, kalau Arizal kan bukan nyesel. Cuman ngasih nasihat ya. Seandainya dia dulu nggak lepas dari kajian Arizal, dan ketika mau bisnis nanya dulu ke Arizal tentang hukum mudorobah kayak gitu, dia nggak bakal ikut mudorobah kan? Nggak akan mudorobah yang salah gitu. Nggak akan sampai rugi puluhan juta. Tapi karena dia nggak ikut kajian Arizal, dan dia pun nggak nanya ke ustadz lain tentang mudorobah yang dia lakukan, akhirnya dia melakukan akad mudorobah yang salah, dan sampai sekarang rugi puluhan juta. Kalaupun untung, tetap aja untungnya haram gitu. Kalau untungnya haram karena akadnya salah. Kalau rugi, udah apa sih itu mah? Udah jatuh ketimbang duren. Gitu. Nah teman-teman, makanya ketika Arizal, ya Allah, privat sama Ustaz Ahmad Suryana, beliau tuh ahli ekonomi yang cara menyampaikannya pun sangat mudah untuk dipahami. Bayar 1 juta, relatif mahal mungkin buat mayoritas kita, tapi itu worth it banget demi mendapatkan ilmu yang lurus. Jadi ketika kita ngebahas, ketika berdakwah itu harus sesuai ilmu, kita ngelihat dari 2 sudut pandang. Dari sudut pandang pemateri, maka dia ketika berceramah harus sesuai ilmu yang lurus, nggak boleh ngarang-ngarang. Karena kalau dia berfatwa, berceramah nggak sesuai ilmu yang benar, dapat dosa jariyah. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang berfatwa tanpa ilmu, artinya ilmu yang fatwanya menyesatkan, maka dosanya ditanggung oleh pemberi fatwa. Arizal ngasih fatwa ke kalian tapi salah, semua dosa kalian itu AA yang nanggung. Kalian dapat dosa nggak? Tergantung. Kalau misalnya kalian termasuk orang yang super awam, kalian cuma bisa ngandelin ilmu dari Arizal, lalu AA nyampaikan fatwa yang salah, karena kalian super awam, maka kalian nggak dosa sama sekali, dosa semua ditanggung AA. Tapi kalau kalian sebenarnya punya kemampuan untuk searching lagi, ya kalian punya intelektual yang lebih, punya finansial yang lebih, sehingga bisa nanya ke ustadz yang lebih kompeten. Arizal kan bukan ahli dalam ekonomi syariah, sehingga hanya menyampaikan apa yang pernah pelajari, tapi belum master Arizal. Nah, suatu saat kalian nanya dan kalian agak ragu sama Arizal, ternyata Arizal salah menyampaikan ke kalian. Kalian padahal bisa nyari pendapat ustadz lain, tapi kalian gak berusaha, maka kalian dapat dosa juga. Selain Arizal dapat dosa dari kalian gitu. Paham ya? Itu dari sisi penceramahnya, pengajaknya, dai-nya. Ketika berdakwah harus dengan ilmu. Sekarang dari sisi muridnya, dari sisi pencari hidayah, harus berjuang semaksimal mungkin untuk mencari kebenaran. Jangan lupa doa ke Allah. Doa ke Allah yang sungguh-sungguh. Minta ke Allah hidayah. Ya Allah, dari semua pendapat yang ada, aku ingin yang lurus ya Allah. Makanya Ustadz Syafiq Reza Basalamah itu luar biasa. Ketika beliau ditanya, Ustadz apa yang harus kita lakukan ketika antara Ustadz beda pendapat? Beliau bilang, yang paling pertama, maaf, Ustadz Muhammad Nuzul Zikri ya. Salah. Ustadz Muhammad Nuzul Zikri ketika ditanya, apa yang harus kita lakukan saat ada perbedaan pendapat di antara Ustadz dan kita nggak ngerti apa yang harus dipilih? Beliau bilang, doa dulu ke Allah. Minta hidayah, minta ke Allah, ya Allah aku ingin mengikuti agamamu yang lurus dan aku nggak ingin sesat, aku nggak ingin salah milih pendapat, ya Allah aku mohon bimbinganmu ya Allah. Itu yang harus kita lakukan, doa dulu. Kemudian kita kalau memungkinkan untuk nyari beberapa pendapat, lalu kita bandingkan sesuai keilmuan kita, lakukan. Tapi kalau kita nggak sanggup, ya udah satu pendapat ustadz lalu ikuti, aman insya Allah. Kalaupun salah nanti ditanggung sama ustadz dosanya. Gitu. Kita nggak dosa, asal kita benar-benar sungguh-sungguh, kita pun doa ke Allah dulu sebelum kita belajar. Allah akan ampuni kalau kita pun salah. Masya Allah, itulah Allah yang maha baik. Kayak dulu di Afghanistan, dengan keterbatasan ulama yang kompeten, sayang ya, Afghanistan dulu kan lawan Uni Soviet. Nah ketika Uni Soviet kan nyerang pakai roket launcher, pakai tank baja, sedangkan Afghanistan pakai panah. Itu. Nah, akhirnya para mujahid di Afghanistan nanya ke ustadz-ustadz yang kurang berilmu. Mujahid punya semangat jihad, tapi nanya ke ustadz yang memang bukan ulama. Ustadz, kami ngelawan Uni Soviet itu mereka pakai tank baja, pakai roket launcher, sedangkan kami cuma pakai panah. Boleh nggak kami pakai roket launcher juga? Apa kata ustadznya? Nggak boleh. Karena Nabi SAW bersabda, kekuatan ada pada panah. Kebayang tuh, panah kudu lawan roket launcher, kudu lawan tank baja. Panah yang bisa ngalangin tank baja hanya panah Susano, tapi dah sihir ya di Naruto, nggak bisa ya.
Nggak bisa. Itu lihat, fatwa tanpa ilmu, hancur akhirnya Afghanistan. Kalah habis-habisan sama Uni Soviet gara-gara salah ilmunya. Salah Ustadz menyampaikan fatwanya, maknya tank baja pakai itu. Padahal kata Syekh Utsaimin sebagai ulama kontemporer, yang dimaksud Nabi SAW dengan kekuatan ada pada panah, kekuatan ada pada panah, itu maksudnya ada pada alat pelontar. Nggak harus panah banget, bisa panah yang dimodifikasi. Misalnya apa? Panah yang bom ya. Kan ada ya arrow yang meledak gitu ya. Atau pakai apa namanya, manjanik, katapult. Katapultnya jangan lupa digoreng dulu, dipanasin dulu. Nah, itu juga termasuk panah. Pistol, roket launcher termasuk panah juga. Tank baja juga termasuk panah. Tembakannya, kalau tank bajanya mah termasuk kendaraan gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ingat, kita harus berjuang sebagai penuntut ilmunya, dan sebagai pematerinya pun harus berjuang untuk menyampaikan dengan benar. Paham sampai sini? Nah, ada beberapa poin yang ingin AA tekankan lagi teman-teman. Ya. Itu apa? Teringat, mungkin kalian masih ingat bagaimana sakit hatinya Arizal dengan dengan murid-murid A yang terdahulu, lagi-lagi luka. Zaman dulu harus A bawa-bawa, tapi ini untuk jadi pelajaran buat kalian. Dan sebelumnya A berterima kasih banget secara spesifik kepada Dava, Bintang, kepada Noval ya, dan juga murid-murid Arizal yang ada di sini dari tahun 2017-2018 kan. Ya, Arif ini adalah murid paling ancient tuh paling purba ini. Si Arif Hotaru ya, yang suka jadi model kameramen Arizal, itu adalah murid yang paling awal yang sampai sekarang masih bareng Arizal. Dan ketika Arizal lagi dicaci maki, dihina oleh murid-murid zaman dulu, si Arif nggak ikut-ikutan, dia tetap belajar sama Arizal. Nah, di antara hal yang dikritisi tentang Abu Takeru adalah tentang satu, Abu Takeru nggak bisa bahasa Arab katanya gitu. Walaupun udah belajar bahasa Arab, anggarwe mereka vonisnya nggak bisa bahasa Arab gitu. Seakan-akan jadi 5 tahun tuh nggak ada perkembangan dari Arizal gitu ya, seakan-akan gitu. Dan mereka bilang Abu Takeru tuh nggak bisa bahasa Arab satu gitu. Bukan ustadz, dia mah cuman motivator aja. Jangan belajar sama Abu Takeru. Apa efek dari tahdiran ustadz-ustadz kepada Arizal? Akhirnya murid-murid Arizal yang asalnya sekitar 300 orang rutin kajian tauhid, mereka kabur. Nggak mau lagi belajar sama Arizal. Mereka pergi. Alasannya adalah apa? Karena Arizal nggak berilmu, kata ustadz-ustadz tersebut. Oke lah. Apa yang terjadi teman-teman? Dari 300 orang yang kabur tersebut, apakah semuanya akhirnya pindah ke ustadz lain? Enggak. Yang pergi pindah ke ustadz lain itu cuman sedikit, minoritas. Mayoritas yang nggak ikut kajian Arizal tuh jadi nggak kajian sama sekali. Problem gak tuh? Mending ikut kajian sama Arizal, walaupun gaya Arizal gini gak kayak ustadz-ustadz banget lah, tapi masih ngaji, masih mau sholat. Bahkan ada murid-murid Arizal yang sampai murtad. Ada. Udah jauh dari kajian, iman ngedrop, entah apa yang terjadi, murtad ada gitu loh. Gak sholat dan sebagainya. Nah, maka Arizal ingin sampaikan, lihat kebijaksanaan dari dua ustadz yang semoga Allah muliakan mereka. Pertama Ustadz Syafiq Reza Basalamah, kedua Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal. Coba dengerin kajian Ustadz Syafiq Reza Basalamah dengan judul di YouTube Problematika Dakwah Salaf. Itu ceramah beliau, Problematika Dakwah Salaf. Itu Ustadz Syafiq. Kalau yang kedua Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal di Pusdai, judulnya Antara Kaya dan Ilmu, mana yang lebih mulia. Ingat gak kajian itu? Ingat ya? Kalian hadir pas sesi tanya jawab, masih ingat banget, nempel. Ada salah satu jemaah yang bilang gini, Ustadz, saya fakir ilmu, saya fakir harta, tapi saya ini kalau lagi di pasar sama preman-preman pasar, pedagang pasar, saya tuh diustadkan gitu. Boleh nggak saya ngasih ceramah ke mereka, ngasih nasihat dan sebagainya? Jawaban dari Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal luar biasa, bijak banget, dan etama iyah banget jawaban beliau tuh. Beliau bilang, kalau Anda udah diustadkan sama orang-orang di sana, lanjutin ceramahin. Gak bisa kita semua para ustadz yang mungkin udah S3, profesor, untuk datang ke pasar tuh gak bisa. Mereka lebih senang dengan ceramah kamu. Kamu ceramahin mereka, tapi pastikan kamu sampaikan sesuai dengan ilmu yang benar. Itu. Jadi kalau kita ngelihat ada anak-anak muda yang semangat dakwah,
Jangan tiba-tiba kita bilang, udah kamu jangan dakwah, diem aja belajar, jangan dakwah lagi. Nanti kalau udah jadi ustadz, udah paham bahasa Arab, udah master, baru ceramah. Wow. Sedangkan kebutuhan orang-orang untuk didakwah itu banyak banget. Banyak banget. Perlu mereka didakwahi. Bayangin nggak kalau tadi orang tadi sama Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal dibilang, udah kamu nggak boleh ceramah, nanti nyesatin. Dah fokus belajar, nanti orang-orang yang di pasar ajak ke pengajian saya. Mual daek. Nggak bakalan mau. Orang di pasar suruh ikut kajian Ustadz di masjid, nggak bakalan mau. Orang di pasar mah ngelihat, oh ini ada pedagang yang rada-rada soleh, rada-rada intinya mau dengerin ceramah dari dia, mau. Kebayang nggak Arizal ceramah? Bahkan Arizal pribadi, teman-teman, kalau kalian ngelihat ustadz-ustadz yang masih fair ke Arizal dari kalangan ustadz-ustadz salafiyin, mereka muji-muji Arizal, mereka ngedengerin ceramah AA dan mereka bilang ini bagus banget ceramahnya, isinya nggak ada yang nyesatin. Bener, aku dapat rekomendasi dari beberapa ustadz, tapi ada juga ustadz-ustadz salaf yang ngejek-ngejek Arizal, nggak cocok jadi penceramah dan sebagainya. Nah, apa yang ngingetin, bukan lagi bukan dalam posisi ingin membela diri, bukan. Tapi ingetin, ayat ini perintah Allah untuk berdakwah dengan ilmu. Yang namanya ilmu orang sama levelnya atau bertingkat-tingkat? Bertingkat-tingkat. Maka buat kalian yang ilmunya masih deet, dakwah sesuai ilmu deet kalian. What is deet in Indonesia? Shallow, dangkal. Ilmu kalian yang masih rendah, tapi bener, sahih, sesuai pemahaman ulama yang lurus, sampaikan yang sahih tersebut, sampaikan yang sedikit tersebut. Buat kalian yang udah master, sampaikan. Bahkan kalian tahu kenapa Ustadz Muhammad Nuzul Zikri nggak lanjut S3, kenapa? Udah pernah sampaikan kan, itu Ustadz Muhammad Nuzul Zikri menyampaikan ke murid-murid spesialnya. Di antara murid-murid spesialnya yang jadi ustadz punya driver, dan drivernya menyampaikan ke murid Arizal, dan murid Arizal nyampein ke AA. Itu sanadnya, sanad kisah ini. Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal tuh Ustadz Muhammad Nuzul Zikri sengaja nggak lanjut S3. Alasan beliau tuh apa? Karena saya takut ilmunya jadi nggak kepake. Bahkan ya karena kalau udah jadi S3 ilmunya terlalu tinggi, takutnya jadi beda level banget dengan jemaah gitu lah. Paham nggak? Jadi nggak connect gitu, nggak connect. Bahkan murid Arizal yang dulu mentahdir Arizal bilang, Abu Takeru, Arizal nggak boleh ngisi ceramah, dia nggak berilmu. Dia sekarang kuliah di Libya. Dia udah tobat minta maaf ke Arizal. Terus habis itu apa dia? Ngomong apa coba? Oh, dia pemahaman fikihnya udah lebih dari Arizal. Bahkan kadang nanyanya ke dia gitu kalau pertanyaan tentang fikih. Apa kata dia? Asli nih mah, saya belajar di Libya. Udah dalam banget ilmu saya, tapi ketika saya turun ke Jumaah, ilmu yang lebih manfaat tuh ilmu AA, kata dia. Ngaku dia. Ilmu yang Arizal sampaikan ke Jumaah ke orang-orang awam tuh lebih pas daripada ilmu yang saya pelajari di Libya. Itu baru S1. Apalagi kalau udah S3, udah profesor, udah nggak nyambung nanti sama orang awam. Makanya Ustadz Muhammad Nuzul Zikri lebih memilih untuk saya udah punya ladang dakwahnya di sini, saya lanjut di sini. Silakan yang mau lanjut S3, profesor, kalian punya ladang dakwah di tempat lain. Ustadz Syafiq Reza Basalama juga sama, ketika beliau ceramah gini, yang kurang lebih gini ya bahasanya. Nanti kalian bisa dengerin aja. Ngakak sih Ariza ketika beliau ngomong gitu. Kalau yang dakwah-dakwah di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, SMP, SMA, jangan saya. Jenggot lebat, takut. Siapa yang dakwah? Nah, kamu tuh yang gak ada jenggotnya, sok dakwah gitu. Beliau langsung nunjuk jemaah yang masih baby face gitu ya. Nah, itu tuh, Regan gitu. Makanya ada satu organisasi dakwah yang memang secara pemahaman ada kekeliruan yang cukup fatal, tapi dakwah mereka tuh sampai ke akar-akar sekolah. Sampai ke sekolah SD, SMP, nyampe mereka. Sedangkan dakwah salaf yang insya Allah berada di atas jalan yang lurus, kebanyakan masih baru di masjid-masjid. Coba kebayang kalau seandainya organisasi dakwah tersebut yang yang banyak kekeliruannya disusupi dengan ilmu dari salaf. Wah, luar biasa tuh dakwahnya akan sangat-sangat mantap. Seperti ini nih, Cardia Aulia SMA 1 Bekasi, luar biasa. Dakwahnya sebenarnya dari organisasi dakwah Ono, cuman dimasukin ilmu salaf. Haru tuh. Luar biasa, akhirnya bisa dakwah yang luar biasa di sana. Ya, kebayang tak, Ari itu udah dakwah bertahun-tahun ke SMA dan itu dihancurin dengan
beberapa ceramah Ustadz, jangan belajar sama Abu Takeru, akhirnya semua SMA ngeblok Arizal. Dan nggak ada lagi yang dakwah di sana dengan pemahaman yang salaf. Atau mungkin ada tapi nggak masif. Padahal tadi lihat Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal ketika bilang dakwah terus aja terus. Orang-orang kagak mau dengerin ceramahnya Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim Abdad, Ustadz Syafiq. Takut. Jenggotan, takut, celana ngatung. Tapi mereka mau ngedengerin ceramah Arizal. Dan setelah dengerin ceramah Arizal, ujung-ujungnya mereka dengerin ceramah Ustadz Yazid gitu loh. Itu kan murid-murid Azhar di SMA 2 Bandung kan gitu. Awalnya dengerin ceramah A, lama-lama ikut ceramah Ustadz Syafiq. Pas Ustadz Syafiq pakai ini baju kayak Assassin's Creed ya kan beliau pakai baju yang itu yang pakai tutup kepala, dan beliau pun diingetin tuh, kenapa sih Ustadz pakai baju gagayaan kayak gitu? Ya Allah, ini kadang-kadang jemaah tuh gitu-gitu amat, padahal terserah Ustadz Syafiq ya mau pakai baju yang ada penutup kayak gitu. Hanya murid-murid Reza bilang, Ustadznya keren, lembut, gayanya mantep, bajunya kayak Assassin's Creed juga gitu. Awalnya tertarik sama pakaian Ustadz Syafiq, ujung-ujungnya jadi tertarik sama dakwah salaf. Coba yang kayak gini yang udah perjuangkan dihancurin tuh sama beberapa ustadz yang bilang jangan belajar sama Abu Takeru, nggak berilmu. Bahkan walaupun sekarang udah belajar bahasa Arab pun kayaknya nggak akan ditarik tuh tahdiran tersebut. Tetap aja dianggap Arizal jahil, Arizal nggak berilmu, Arizal nggak cocok jadi penceramah. Ya wis, nggak usah mikirin mereka. Tetap jalan dakwah. Kalian terima ilmu dari Arizal, sampaikan kalau ada yang keliru, siap meralat. Kalau manfaat ambil. It's so simple. Paham ya teman-teman? Maaf harus ngegas di bagian sini karena ini akan sangat penting ketika pembahasan hadis selanjutnya. Ya. Di mana kita masuk ke dalil selanjutnya ya, yaitu hadis sahih. Nabi kita SAW bersabda kepada Muadz bin Jabal, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Ini hadisnya agak panjang ya. Sungguh wahai Muadz, engkau akan mendatangi kaum ahli kitab. Ahli kitab itu apa, Regan? Orang Nasrani. Orang Nasrani yang memahami Alkitab murni. Masya Allah. Ini nanya Regan 2 tahun yang lalu. Persis jawabannya sama ini. 2 tahun yang lalu kajiannya persis bab 4, yang hadir tuh cuman Genta dan Regan dan Genta. Dan jawabannya sama Regan. Regan tuh punya memori yang sangat kuat ya ini, Masya Allah ya. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani ya Regan ya. Cuman di sini datang ke Yaman, dan Yaman pada saat itu dominannya orang Kristen ya, Nasrani ya, memahami kitab tapi memang sudah dirubah-rubah, jadi mereka menyembah 3 Tuhan juga gitu kalau Nasrani di zaman dimana Muadz dikirim ya. Sesungguhnya engkau wahai Muadz akan mendatangi ahli kitab yaitu Kristen, dominannya Kristen di Yaman ya. Maka hendaklah hal pertama yang kau ajak, yang kau serukan, kau dakwahi adalah la ilaha illallah, yaitu untuk mentauhidkan Allah. Jika mereka patuh, yakni untuk masuk Islam, untuk bertauhid, maka ajarilah mereka untuk sholat sehari 5 waktu. Jika mereka patuh, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat yang diambil dari kalangan orang kaya untuk orang miskin mereka. Ya. Jika mereka telah patuh terhadap hal tersebut, maka jauhilah harta yang paling berharga dari mereka. Dan takutlah kamu dari doanya orang-orang yang terzolimi. Karena sesungguhnya tidak ada hijab antara doa dia dengan Allah. Ulang ya, jadi intinya Nabi SAW menyuruh Muadz untuk menyampaikan ke ahli kitab, ke orang Kristen di Yaman tentang rukun Islam. Rukun Islam di sini disebutnya berapa? 3, syahadat kan, mentauhidkan Allah, sholat dan zakat. Puasa dan haji kemana? Belum. Ini udah di akhir menjelang Nabi wafat SAW. Bahkan sebagian ulama berpendapat ini dikirimnya di tahun 10 Hijriah ketika Nabi wafat SAW. Berarti haji udah diwajibin. Tapi kenapa di sini nggak disebutin haji? Karena periwayat hadis terkadang memotong hadisnya, disampaikan sesuai kebutuhan aja. Karena kalau semua hadis harus disampaikan full, akan sangat penuh nanti kitab-kitab hadis. Kita cuma ingin membahas hadis sesungguhnya Nabi Ibrahim dibangkitkan dalam kondisi sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah manusia pertama yang dibangkitkan dipakai baju gitu. Kalau harus disampaikan semua hadisnya 5 halaman nantinya gitu ya. Makanya sebagian ulama ketika menyampaikan hadis cuma potongannya saja.
Ya, sebenarnya Nabi SAW menyampaikan rukun Islam yang 5, tapi di sini kebutuhan kita hanya pada 3 poin pertama tersebut, makanya cuma disampaikan itu. Ya. Tapi sedikit ya, ini ilmu tambahan buat kalian karena kalian udah rutin belajar dari AA, biar kalian ngeh antara hadis Bukhari dan Muslim. Kalau dari segi lafaz yang lebih terjaga tuh Muslim, karena Imam Muslim meriwayatkan dengan tulisan, kalau Imam Bukhari dengan hafalan. Dan Imam Bukhari ketika meriwayatkan hadis terkadang dengan maknanya saja. Seperti gini ya, Bismikallahumma amut wa ahya. Kadang-kadang sama Imam Bukhari dibalik, asal maknanya sama nggak apa-apa. Gitu. Makanya Imam Bukhari, sebagian ulama berpendapat hadis riwayat Muslim lebih unggul dari Bukhari, karena Imam Bukhari terkadang meriwayatkan hadisnya dengan makna. Jadi urutannya kadang dirubah sama Imam Bukhari gitu. Atau sama periwayat yang ada di atas. Sedangkan Imam Muslim enggak, Imam Muslim mah udah letterlock aja. Dari Nabi SAW gitu udah nggak ada rubah satu titik pun gitu. Paham ya? Tapi kalau dari segi sanad memang lebih kuat Sahih Bukhari daripada Sahih Muslim. Cuma dari segi lafaz, kalau ada hadis Bukhari dan Muslim Sahih yang menyampaikan tentang hal yang sama, A akan memilih riwayat Muslim. Karena teksnya lebih terjaga dari perubahan urutan gitu. Paham ya? Seperti itu. Wallahu a'lam. Oke, baik teman-teman, kita akan bahas ini. Kenapa tadi begitu agak panas membahas tentang tahdiran Arizal, tentang kenapa gini-gini? Karena dari hadis ini Nabi SAW bersabda, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan datang ke kaum ahli kitab. Jadi pertama kali statement Nabi SAW kepada Mu'adz adalah, bahasa kitanya gini, hey Mu'adz, nanti kamu bakalan datang ke orang Yahudi dan Kristen nih, atau orang Kristen nih. Jadi beliau ngingetin ke Mu'adz tentang siapa yang bakalan jadi objek dakwahnya. Jadi dari awal sebelum datang diingetin dulu, ini objek dakwahmu tuh kayak gini nih. Sekarang, siapa yang lebih paham objek dakwah Arizal di SMA Negeri 2 Bandung? Arizal atau Ustadz Syafiq? Arizal. Siapa yang lebih paham medan dakwah SMA 2 Bandung? Apakah Arizal atau Ustadz Abu Haidar? Ini bukan merendahkan Ustadz Syafiq, Ustadz Abu Haidar. Oh, no way. Mereka mulia insya Allah dengan keilmuannya, oke? So jangan salah paham. Kalau ada yang motong ini, hati-hati loh ya. Ini bukan lagi merendahkan kedua ustadz tersebut, bukan. Tapi gini teman-teman, paham karakteristik anak SMA 2 Bandung. Bareng mereka, main bareng mereka, main dodgeball sama mereka, olahraga bareng mereka, tahu bagaimana pembicaraan mereka sehari-hari. Sehingga pendekatan Arizal kepada mereka akan lebih ngena daripada ustadz dari luar yang datang, yang belum tahu apa-apa. Sedangkan untuk ngajak anak SMA 2 Bandung untuk ikut langsung kajian sama Ustadz Abu Haidar, hampir nggak mungkin mau. Nah, maka pahami ini baik-baik, bahwasanya poin ketika kita dakwah nomor satunya penting untuk kita tahu siapa medan dakwah kita. Siapa? Makanya kalau mau ceramah di sebuah tempat, biasanya nanya dulu ke panitia. Ini anak-anaknya anak-anak hedon, anak-anak miskin, atau anak-anak yang sederhana. Kenapa nanya miskin hedon? Karena masalah amplop? Oh bukan. Kalau orang-orang yang kaya, gaya dakwahnya beda. Harus rada-rada nggak gaya ya. Harus rada-rada sombong arizannya. Kalau kayak dakwah di Garut tuh, di orang-orang miskin, Masya Allah senang banget Arizal. Ketika ceramah candaan ringan aja mereka ngakak gitu lah. Tapi giliran Arizal ceramah di kalangan orang-orang yang sekolahnya miliaran atau ratusan juta harganya per muridnya, itu pas ceramah tuh candaan tuh nggak bikin mereka ngakak. Ketika Arizal ganti style seakan-akan aku nyombongin diri gitu, baru mereka baru mereka respect gitu. Nah, jadi harus tahu dulu bagaimana medan dakwah kita. Ya, harus. Nah, kemudian poin nomor 2-nya adalah lihat bagaimana Nabi SAW, padahal Mu'adz diutus di menjelang Nabi wafat SAW, tapi beliau tetap menekankan untuk mendakwahi tauhid. Maka mempelajari tauhid secara rinci itu bukan hal yang ketinggalan zaman. Jangan sampai kalian kira, nggak usah ngedakwain tauhid, sekarang mah orang-orang rata-rata Islam nggak nyembah berhala. Kesyirikan bukan cuma nyembah patung aja bro. Banyak kesyirikan-kesyirikan dengan jenis lain yang mana orang-orang yang intelek pun jatuh kepadanya. Banyak kekufuran, kesyirikan yang orang-orang intelek pun jatuh.
Orang intelek yang bilang ngapain nyembah berhala itu musyrik, taunya dia juga jatuh ke dosa syirik yang warna lain tanpa dia sadari. Makanya penting mempelajari tauhid. Nabi aja SAW menjelang beliau wafat tetap ngingetin para sahabat untuk ngedakwahi tauhid. Paham ya? Seperti itu. Terus kemudian ini agak berat sih ilmunya, tapi nggak apa-apa lah, sampaikan dulu. Kalau kalian nggak paham nggak apa-apa ya. Hadis ini juga dalil diterimanya kabar ahad, yakni kalau misalnya ada satu orang yang terpercaya menyampaikan satu hadis yang sahih, maka itu harus diimani, ya. Karena ada satu aliran sesat di Indonesia yang menolak hadis ahad untuk dijadikan dalil dalam hal akidah. Padahal di dalam hadis ini Nabi SAW mengutus Mu'adz untuk mendakwahi semua rukun Islam tentang tauhid, dan itu rukun Islam yang pertama tentang la ilaha illallah itu bagian dari akidah juga, tentang sholat, tentang zakat. Nah ternyata orang-orang Yaman disuruh beriman kepada ajakan Mu'adz bin Jabal ini walaupun hadisnya hadis ahad. Hadis ahad tuh jadi cuma satu orang, Nabi SAW menyampaikan ke satu orang, kemudian satu orang ini nyampaikan ke seluruh manusia, itu simpelnya. Itu hadis ahad. Kalau hadis mutawatir gimana? Nabi SAW menyampaikan misalnya ke 70 sahabat, lalu 70 sahabatnya rame-rame nyampein lagi ke seluruh manusia, itu mutawatir. Ya. Nah, jangan sampai kita ngira, oh, yang meriwayatkan hadis itu cuma satu orang, jangan diimani deh. Enggak, tetap wajib mengimani walaupun hadis ahad. Ini maaf ya, ini levelnya udah level tinggi, tapi tetap sampaikan karena yakin di antara kalian ada yang oh gitu ya, ada juga yang ngahuleng gitu ya. Gak apa-apa, yang penting disampaikan dulu aja, nanti kalian ngehnya nanti ya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya pembahasan tentang zakat di sini harus kita bahas, teman-teman. Tentang zakat, kalian harus tahu zakat itu wajib kalau kita sudah nisab dan haul. Nisab adalah kalau kita uangnya sudah selevel dengan 85 gram emas. Ya. Kalau haul adalah kalau duit kita udah mengendap selama 1 tahun hijriah, itu baru wajib zakat. Artinya kalau kita gajinya 100 juta per bulan, tapi karena kita punya 4 istri dan 200 anak, akhirnya dalam sebulan teh habis 99 juta, berarti sisa tabungan cuma tinggal 1 juta. Kita nggak wajib zakat. Kita wajib zakatnya tuh kalau kita udah punya tabungan 85 juta kurang lebih, yaitu 85 gram emas, dan itu si tabungannya ngendap, nggak berkurang dari 85 juta itu, nggak berkurang. Kalau nambah nggak apa-apa, tapi kalau berkurang nanti jadi nggak wajib zakat. Tabungan kita 85 juta dan ngendap selama 1 tahun hijriah. Nah ketika tahun depannya kita cek lagi ternyata tabungan kita 100 juta, nah berarti kita wajib zakat 2,5% dari yang 100 juta. Tapi kalau pas tahun depan kita cek tabungan kita ternyata 70 juta, berarti udah nggak usah zakat, nggak wajib zakat. Makanya inilah kezoliman zakat profesi, yakni orang-orang gaji pegawai negeri berapa? Ada nggak pegawai negeri yang gajinya 85 juta? Presiden aja cuman berapa? 6 juta ya? 60 juta? Nggak tahu ya, pokoknya pegawai negeri, guru gaji 8 juta, guru zakat 2,5% per bulan. 8 juta mah belum nisab, belum selevel dengan 85 gram emas, dan juga belum haul, baru gaji bulanan, belum lagi dipotong sama kebutuhan untuk istri dan anak. Makanya nggak ada zakat profesi, itu adalah sebuah kezaliman ya, ditarikin. Padahal orang-orang guru-guru bisa jadi mereka malah miskin karena gaji 4 juta sedangkan kebutuhan per bulan 6 juta, mereka minus. Harusnya mereka yang dikasih zakat, ini malah dipotong zakat 2,5%. Kalau mau sedekah silakan, tapi kalau itu diwajibin zakat 2,5% per bulan ditarik, itu kasihan, itu sebuah kezaliman ya teman-teman. Jadi nggak setuju dengan adanya zakat profesi. Kalau misalnya udah otomatis ditarik gimana, ya udahlah, mau gimana lagi ya, itu kita mengingkari, tapi kalau udah ditarik ya udah ya, mau gimana lagi, kita nggak bisa. Nah, dan ini teman-teman, oh ya, zakat itu ada 2 jenis ya. Harta ada 2 jenis, oke? Ingat baik-baik. Pertama, harta yang tersembunyi. Kedua, harta yang lawan dari tersembunyi apa? Terang-terang. Nampak, terang benderang. Harta yang nampak. Nah,
Nabi SAW menyuruh Mu'adz untuk ngambil zakat ya dari orang kaya dikasihin ke orang miskin. Itu maksudnya yang wajib, yang diambil oleh amil zakat adalah harta yang nampak, bukan harta yang tersembunyi. Apa harta yang nampak? Contohnya apa? Yang ada, yang wajib zakat. Kalau mobil nggak ada zakatnya, rumah nggak ada zakatnya. Uang nampak. Fahri, rekening ditampilin di depan umum? Enggak. Uang tuh termasuk harta yang tersembunyi. Harta yang mana amil punya hak untuk menarik dari kita adalah harta yang nampak. Yaitu apa? Makanan pokok. Pertanian dan peternakan. Itu sapi, kambing, embe, unta. Itu yang wajib ada zakatnya, yang boleh ditarik. Ayam, itik, bebek, angsa, nggak ada zakatnya ya teman. Yang ada zakatnya tuh cuma embe-embean sama onta-ontaan gitu ya. Kuda nggak ada zakatnya, kuda nggak ada. Nah, untuk harta yang nampak, sekali lagi harta yang nampak apa? Pertanian dan peternakan. Itu kalau kita nggak bayar zakat, maka amil zakat punya kewajiban untuk narik dari kita zakatnya plus dikasih hukuman. Apa hukumannya? Misalnya nih A punya 200 sapi, udah wajib zakat jelas ya. Tapi Ariza malah nggak wajib zakat, malah A nggak bayar zakat, maka amil zakat wajib untuk mendatangi Arizal, kemudian ngambil zakat yang memang harus dibayarkan. Kalau 200 sapi berarti zakatnya berapa ekor? Yakin 2,5? Soalnya belum mempelajari zakat ternak, jadi belum tahu Arizal. Pokoknya sekian ekor harus diambil, plus hukumannya adalah diambil 50% dari harta Arizal. Itu hukumannya. Jadi kalau A nggak mau bayar zakat, oh makasih Ashraf ya, bener kata Ashraf 5 ekor ya. Jadi kalau A punya 200 sapi, diambil 5 ekor sapi, itu zakat yang wajibnya Arizal, diambil kan 5 ekor secara paksa. Kemudian A dihukum dengan cara ditarik 50% harta Arizal. Jadi diambil 100 ekor sapinya. 105. Jadi 105 yang diambil. Gitu. Begitupun unta. Nah, kalau harta yang tersembunyi, kan gak ada yang tahu. Kalian tahu gak uang Arizal berapa? Gak tahu. Mungkin uang Arizal 1 triliun mungkin. Tapi gak ada yang bisa ngecek. Kalaupun ada yang ngecek, misalnya pernah pamer di TikTok gitu, ini uang saya segini gitu. Padahal cuma ditempelin 0 doang di belakangnya, padahal aslinya mah 100.000 misalnya gitu ya. Nah, tapi bisa jadi itu cuma di satu rekening yang lain belum. Nah, untuk harta yang tersembunyi, maka pemerintah nggak berhak untuk narik dari kita. Itu mah inisiatif kita. Cuman kalau kita nggak bayar zakat, padahal kita udah wajib zakat, udah lebih dari 85 juta duit kita, udah lebih dari 85 gram emas, maka kalau kita nggak bayar zakat, siap-siap nanti harta yang kita nggak zakati itu akan jadi setrikaan. Dan kita akan disetrika di hari kiamat, di jidat kita, di lambung kita, dan di punggung kita selama 50.000 tahun disetrika. Mampus itu habis-habisan. Maka hati-hati. Harta yang tersembunyi gak ada yang tahu. Cuman kita doang. Bahkan istri aja mungkin gak tahu semua uang kita. Tapi kalau kita gak nyadar sama zakat, gak bayar zakat, sengaja nelatin zakat walaupun cuma 1 hari 2 hari, ingat dosa besar. Dan nanti itu bakalan disetrika coba kita di hari kiamat. Na'udzubillah. Nah, Nabi SAW melarang ambil zakat untuk mengambil harta zakat apa? Yang diambil oleh ambil? Pertanian dan peternakan. Itu dilarang untuk mengambil yang terbaik. Jadi kalau ada sapi yang dibayarin zakat, misalnya tadi nih 200 ekor sapi, zakatnya 5 ekor. Yang diambil tuh jangan sapi paling bahenol apa? Gendutnya, sapi paling montok gitu, paling gendut. Jangan yang paling montok, yang paling bikin orang-orang seneng gitu. Kalau ngelihat sapi tuh, ya Allah, sapi gendut tuh lucu banget gitu. Sapi gemoy itu luar biasa. Nah, ambilnya jangan yang paling bagus, jangan yang paling jelek, tapi ambil yang pertengahan gitu ya. Jangan ngambil yang bagian lemaknya tuh goyang-goyangnya tuh gitu, jangan. Tapi jangan juga ngambil yang kurus, yang kayak nggak bisa makan apa-apa, cuma tengkorak doang gitu. Tapi ambil yang pertengahan. Dan bagian terakhir dari hadis ini terlalu banyak pembahasannya, mohon maaf sekali ya, jadi waktunya sangat terbatas. Insya Allah pekan depan kita akan bahas lebih dalam lagi tentang ini. Jadi pekan depan masih di bab keempat bagian B ya. Karena ada satu hadis yang belum bahas.
tadi terlalu lama di pembahasan tentang ilmunya karena emang rasa sangat penting untuk pembahasan ini ya. Nanti ada juga tentang pembahasan berhati-hatilah dengan doa orang yang terzolimi. Nah itu pengen bahas lebih dalam lagi insyaallah pekan depan, semoga Allah mudahkan ya. Jadi minta maaf kalau misalnya dari segi penyampaian ini nggak seperti yang di Instagram dulu 40 menit beres bab ini. Sekarang lebih komplit, lebih mungkin lebih fire up gitu ya dengan apa yang tadi saya sampaikan, tapi semoga itu manfaat poin-poin tersebut. Dan sekarang ingin ngebahas masuk ke tadabbur surat Yusuf, dan kita sampai ke pembahasan tentang sebelum dapat ujian. Nabi Musa dan Nabi Yusuf, mereka dapat ujian awalnya adalah ketika mereka memang masih kecil ya. Yaitu kalau Nabi Musa ujian awalnya pas masih bayi ya. Sedangkan Nabi Yusuf ujian awalnya pas masih kecil, belum balik kan ya. Nah ujian yang awal tersebut kita udah bahas sebenarnya. Nah sekarang adalah ujian awal di mana mereka sudah balik ya. Nabi yang mulia Nabi Musa dan Nabi Yusuf sudah balik. Tapi memang pembahasan itu bahasnya di pekan depannya. Sekarang yang ingin bahas adalah satu ayat yang sangat penting, yaitu ketika Allah berfirman tentang Nabi Yusuf, walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma. Dengar baik-baik ya, antara Nabi Musa dan Nabi Yusuf ayatnya hampir persis banget. Tapi untuk Nabi Musa ada satu kata tambahan. Dengar baik-baik ya. Untuk Nabi Yusuf ayatnya adalah walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma. Kalau tentang Nabi Musa, walamma balagha asyuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Kira-kira kata tambahannya apa tadi? Wastawa. Kok gitu ya? Nabi Yusuf nggak ada wastawanya, Nabi Musa ada wastawanya. Itu nanti kita bahas di pekan depan insya Allah. Nah kita bahas dulu untuk yang versi Nabi Yusuf, yaitu walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan ketika Nabi Yusuf sudah berada di usia matang, walamma balagha asyuddahu, udah usia teenager ya, udah remaja gitu, atainahu hukman wa ilma. Allah memberikan kepada Nabi Yusuf hikmah dan ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin. Begitulah Allah memberi balasan bagi orang-orang yang muhsinin. Ulang ya ayatnya biar kalian connect dulu nih. Ketika Nabi Yusuf sudah sampai usia remaja, usia sempurna lah, remaja gitu ya Allah. Ya. Allah berikan kepada Nabi Yusuf apa? Hikmah dan ilmu. Begitulah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang muhsin. Sekarang kita bahas dulu, muhsin artinya apa tadi? Orang yang beribadah kepada Allah sambil hatinya tuh merasa banget ditatap sama Allah. Nama lainnya apa muhsin? Khusyuk. Khusyuk. Orang yang khusyuk pasti muhsin. Karena ketika orang khusyuk, ketika dia sholat khusyuk, dia menghayati ayat-ayatnya, dia merasakan Allah menatap dia, Allah ngobrol langsung dengan dia melalui ayat-ayatnya gitu. Paham ya kaliannya? Jadi khusyuk itu ketika kita beribadah dan kita ngerasa ditatap sama Allah. Nah, mari kita bahas teman-teman. Ini kalimat yang luar biasa. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma. Ketika Nabi Yusuf berada di usia dewasa, usia baligh, Allah berikan hikmah dan Allah juga berikan beliau ilmu. Apa arti dari hikmah? Ada yang tahu nggak? Apa arti dari hikmah? Kebijaksanaan? Ada lagi? Jadi hikmah itu ada dua versi. Kalau hikmah terjemahan secara spesifik, maka hikmah artinya bisa kenabian, bisa juga hadis. Itu arti dari hikmah, ya. Bisa as-sunnah, hadis ya. Jadi hikmah kalau makna yang spesifiknya apa? Satu, kenabian. Dua, hadis atau sunnah ya. Itu kalau terjemahan secara spesifiknya, makna spesifiknya. Tapi kalau makna umumnya apa? Makna umum dari hikmah kata para ulama adalah seperti di Ibnu Katsir kalau nggak salah, atau di kitab tafsir lainnya. Dan ini adalah makna yang sangat bagus banget. Hikmah artinya adalah ketepatan seseorang dalam berbicara dan dalam berperilaku
dalam semua keadaan. Itu hikmah. Ulang ya. Hikmah artinya adalah ketepatan dalam berbicara dan berbuat dalam seluruh keadaan. Jadi perbuatan dia, ucapan dia tuh pas. Di semua momen pas. Yang mana ketepatan itu membuahkan hal yang sangat-sangat positif. Nah, berdasarkan ayat tadi, dan di ujung ayatnya Allah nggak bilang begitulah kami membalas Nabi Yusuf. Enggak. Allah berfirman begitulah kami memberi kepada orang-orang muhsin. Artinya apa? Orang yang akan diberi hikmah oleh Allah. Kalau Nabi udah jelas ya dikasih hikmah. Tapi orang-orang secara umum yang muhsin pasti akan Allah kasih apa? Hikmah dan ilmu. Paham nggak? Semua orang yang muhsin, semua orang yang berjuang ketika beribadah, dia khusyuk, dia merasakan ditatap oleh Allah, Allah pasti akan memberi dia hikmah dan ilmu. Allah pasti akan ngasih dia kebijaksanaan, ketepatan dalam berbuat dan berbicara. Dan ini akan membuahkan hal yang sangat luar biasa, teman-teman. Akan sampaikan beberapa contoh real aja. Bagaimana ketepatan seseorang, dan ini kalau kalian mau tahu bisa dibaca di surah Al-Baqarah. Allah berfirman yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberi hikmah kepada siapa yang dia kehendaki, yakni Allah memberikan hidayah kepada orang yang dia kehendaki sehingga orang tersebut bisa berperilaku dan berucap dengan sangat tepat dalam semua kondisi. Akan sampaikan beberapa poin, beberapa contoh langsung aja. Baik contoh yang baik maupun yang buruk. Yang pertama dari Nabi kita SAW dulu deh. Kita tahu zina adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang diancam oleh Allah berbarengan dengan dosa musyrik dan dosa membunuh di surah Al-Furqan. Bayangin ketika dulu ada seorang sahabat yang masih muda, syahwatnya besar, datang ke Nabi SAW untuk apa? Izinkan aku untuk zina. Sahabat mau ngebabak belurin nih orang ini. Pemuda ini mau dibabak belurin tuh sama sahabat, dihardik lah. Tapi Nabi SAW lihat, beliau yang diberi hikmah oleh Allah. Sahabat ini dideketin, kemudian beliau tidak menyampaikan azab Allah, tidak ngancem dengan siksa kubur, siksa jahanam. Itu semua benar, siksa jahanam, siksa kubur bagi yang zina tuh benar. Tapi lihat momennya. Orang ini muda, syahwatnya besar, pemikirannya masih short tempered, masih short banget ya, pemikirannya masih sempit, masih pendek, sumbu pendek. Nabi SAW lihat, beliau menyampaikan gini, kau punya ibu? Punya. Atau punya saudara, punya bibi, pokoknya beliau menyampaikan tentang ke sahabat ini pertanyaan, punya kerabat, punya ibu atau punya kakak, punya bibi dan sebagainya. Punya ya Rasulullah. Mau nggak kalau mereka disinahi? Nggak mau ya Rasulullah. Nah kemudian beliau menasehati, tentu orang lain pun nggak mau kalau kerabatnya dizinahi kan. Langsung beliau mendekap sahabat ini atau memegang dadanya, sambil dipegang dadanya atau dipeluk, lupa antara dipeluk atau dipegang dadanya. Nabi SAW berdoa, ya Allah sucikan hati sahabat ini. Dan akhirnya semenjak detik itu sahabat muda ini gak pernah melirik kepada yang haram sampai meninggalnya. Coba bayangin, luar biasa. Bagaimana bijaksananya beliau. Ketika datang orang Arab Baduy ke Nabi SAW, kemudian bayangin beliau dicekek. Selendang beliau itu, baju beliau diginiin sampai berbekas. Kebayang gak Nabi kita loh SAW diperlakukan seperti itu sama orang Arab Baduy. Itu kan sakit banget. Para sahabat tuh mau nolong, cuman Nabi SAW gak minta para sahabat untuk nolong. Malah Nabi kita SAW menyuruh kepada istri beliau untuk menjamu orang Arab Baduy yang keras ini. Sampai dengan jamuan yang bikin orang Arab Baduy ini luluh hatinya. Setelah luluh hatinya, orang Arab Baduy ini ngerasa bersalah. Dan beliau cinta banget ke Nabi SAW, ngerasa, ya Allah aku salah, telah berbuat kasar kepada Nabi SAW. Akhirnya orang Arab Baduy ini sholat berjamaah sama Nabi SAW. Saking cintanya orang Arab Baduy ini kepada Nabi kita SAW. Beres selesai sholat, orang Arab Baduy ini doa teriak, ya Allah sayangi aku, sayangi Muhammad, tapi jangan sayangi selain kami berdua aja ya Allah. Sampai doa kayak gitu coba.
Orang Arab Badui ini saking sayangnya kepada Nabi SAW sampai terucap doa itu, dan beliau akhirnya bersabda, kau menyempitkan sesuatu yang luas. Maksudnya rahmat Allah tuh luas, jangan disempitin. Akhirnya orang Arab Badui ini langsung bilang apa? Ya Allah, sayangi aku, sayangi Muhammad SAW, dan sayangi seluruh alam ya Allah. Lihat bagaimana bijaksananya beliau. Lihat bagaimana ketika Muawiyah, beliau baru masuk Islam. Kemudian beliau ngedengar hadis Nabi SAW. Kalau seseorang bersin dan mengucapkan Alhamdulillah, maka balaslah ucapkan Yarhamukallah. Lagi sholat berjamaah, ada sahabat yang bersin, hacuh, bilang Alhamdulillah, boleh memang. Ya, ada rinciannya sebenarnya, tapi secara umum memang boleh. Kalau kita lagi sholat bersin ngucapin Alhamdulillah tuh boleh. Nah cuman Muawiyah nggak ngerti kalau ngucapin Yarhamukallah di dalam sholat mah nggak boleh. Dia lagi sholat, ya, ada sahabat sebelahnya bersin, hacuh, Alhamdulillah. Langsung Muawiyah bilang Yarhamukallah gitu. Sahabat yang lain ngeliatin. Terus Muawiyah ngeliat balik, kenapa ngeliatin aku? Lagi sholat ngomong gitu Muawiyah, coba bayangin. Dan itu para sahabat akhirnya pada ribut gitu, nepuk-nepuk paha. Akhirnya beres itu Nabi SAW mendatangi beliau, dan apa kata Muawiyah? Demi Allah, aku nggak pernah melihat pengajar yang lebih lembut daripada Nabi SAW. Beliau tidak menghardikku, tidak memarahi aku. Beliau hanya menyampaikan di dalam sholat itu tidak boleh bicara, karena di dalam sholat itu kita bermunajat kepada Allah, kita nggak boleh bicara satu sama lain. Lihat bagaimana Syekh Abdul Razak bin Muhsin Al-Abdad ketika beliau lagi jalan-jalan bersama Ustaz Firanda ke mall-mall di Indonesia. Beliau melihat ada seorang wanita di tempat wudhu, ya, ketika mau sholat dan musolanya sempit, di tempat wudhunya bareng cewek cowok, ada seorang wanita dengan pakaian rok mini lagi wudhu. Lihat bijaksananya, tepat banget cara beliau ketika merespon wanita rok mini ini. Apa beliau ucapinnya? Semoga Allah merahmati wanita ini, karena dengan pakaian yang seperti itu wanita ini tetap menjaga sholatnya. Allahu Akbar. Itulah bijaksana, teman-teman. Allah akan ngasih kita kebijaksanaan, ketepatan dalam berperilaku, berucap. Kalau kita khusyuk, kalau kita ihsan, kita akan tepat banget. Murid ada yang demen banget sama seorang akhwat. Dia, Masya Allah, ganteng banget orangnya. Ceweknya juga cantik banget, kata dia di kelasnya dia yang paling cantik. Seneng. Tapi akhirnya dia memilih untuk nggak jadi nikah sama si wanita tersebut. Karena satu dan lain hal, akhirnya dia lebih memutuskan untuk tidak menikah. Ternyata baru terkuak setelah nggak nikah. Ya Allah, akhlaknya kayak gini. Akhirnya setelah nggak jadi nikah sama murid AA itu, dia malah jadi pacaran sama cowok lain. Alhamdulillah, Allah nyelamatin aku. Serem kata dia, kata murid Ariza ini, serem ya. Ya setelah saya nggak jadi nikah sama dia, ternyata dia pacaran gitu. Alhamdulillah, Allah selamatin saya. Begitu teman-teman. Pokoknya kalau kita khusyuk, kalau kita ibadah kepada Allah sambil kita yakin Allah menatap kita, Allah akan bimbing kita untuk memilih yang paling pas, paling tepat. Murid Arizal tuh ada gitu yang antara milih kampus A atau kampus B, dia nggak tahu kenapa lebih memilih kampus B, padahal kan lebih jelek dari kampus A secara duniawinya. Tapi justru dengan pilihan itu dia jadi dapat hal yang terbaik di sana. Dan ini akan terjadi sama kehidupan kita dimanapun kita berada. Kalau kita ihsan, maka saat kita berada dalam posisi harus memilih, Allah akan bimbing kita dengan pilihan yang paling tepat. Ingin cerita pamer ya, tapi semoga pamer ini jadi hikmah buat kalian juga gitu kan. Cerita ini gak 100% baik. Ada hal yang kurang baiknya juga tentang Arizal, tapi bukan maksiat ya. Jadi gak apa-apa cerita walaupun kurang baik, tapi ini bukan maksiat, tapi semoga jadi pelajaran buat kalian. Ingat mau cerita tentang Arizal, tapi sebelum Arizal cerita tentang salah satu murid AA dulu, yang bagaimana dia memang jadi murid AA yang dekat dulunya, bahkan menjadi pembuat poster AA di tahun 2015-an. Poster dia tuh nggak ada tandingannya, bagus banget. Kalau alhamdulillah teman kita Hilmi kan bikin poster dari tahun 2018 tuh. Hilmi pengganti dia, alhamdulillah Allah gantikan AA dengan Hilmi yang membuat posternya bagus banget juga. Nah sebelum Hilmi itu ada salah satu murid AA yang pembuat posternya bagus banget itu.
raja lah pokoknya, dia dalam pembuatan poster ahli banget. Dia dulu miskin. Ketika miskin, dia ya berjuang untuk bertahan hidup, ngebantu ibunya yang cacat. Dan sekarang ketika dia Allah karuniakan kekayaan, berubah. Postingan yang dulunya postingan ilmu, postingan kajian, sekarang berubah. Setelah kaya, postingannya nge-gym bareng sama cewek seksi, pergi ke tempat wisata kafir, kemudian dia pakai baju adat istiadat kafir sambil kayak gini, terus bilang ini healing. Terus dia pun sering curhat stres lah. Bingung, dulu perasaan ketika miskin gak stres kayak gini, postingannya baik-baik, kok sekarang setelah ngambil kerjaan yang gajinya gede malah jadinya kayak gini. Itu ciri-ciri Allah gak ngasih hikmah kepada dia. Ketika Allah ngasih kita hikmah, gak harus kita jadi kaya, gak harus kita jadi miskin juga, tapi Allah akan ngasih kita ketepatan dalam memilih, ketepatan dalam berperilaku, ketepatan dalam berbicara, teman-teman. Tepat aja semuanya. Dan kita tuh akhirnya jadi bahagia banget. Mau cerita tentang Adiza sendiri, nggak bermaksud ngomong kalau Allah ngasih hikmah, enggak. Tapi ini sekedar ingin cerita yang semoga ini jadi pelajaran. Bisa aja mungkin Arizal diberi hikmah oleh Allah, tapi hanya Allah yang tahu. Karena ketika berbicara tentang diri sendiri itu jangan pede gitu ya. Nah, AA tuh dulu handphone ini yang sekarang AA pakai Zoom, itu tuh rusak kameranya. Akhirnya AA beli handphone baru yang kualitasnya tuh 2 kali lebih bagus dan bisa dibawa nyelam juga kolam renang gitu ya. Awal AA mau beli adalah buat cadangan karena handphonenya nggak rusak-rusak amat, cuman kameranya doang ya. Jadi tapi pingin beli handphone baru buat cadangan, tapi ada niat juga ingin bisa main game gitu ya. Kan kalau HP yang sekarang mah rada-rada lemot gitu. Kalau handphone yang ini kan wah ini gede banget memori, jadi bisa main game lebih lancar jaya. Tapi sebelum beli handphone baru yang lumayan gitu ya, nggak mahal sih, nggak semahal iPhone kok enggak. Sebelum itu, sebelum beli, sholat dulu 2 rakaat istikharah. Padahal niatnya beli handphone ingin main game loh. Ada niat ingin main game di handphone baru ini, tapi istikharah dulu tetap. Allahu Akbar. Walaupun ada niat main game, tapi Allah cenderungkan hati Arisa untuk beli handphone ini. Beli aja jadi. Setelah beli, apa yang terjadi? Pulang ya dipakai main game sekitar 3 hari. Tapi habis itu Arisa nggak lagi main game di HP ini, malah akhirnya handphone ini jadi dipakai buat kajian tauhid, sehingga di YouTube menjadi lebih jernih postingan-postingan kajian tauhid kita. Jadi kebaikan buat kita semua. Alhamdulillah. Itu ketepatan dalam memilih. Dan kalian pun nanti mungkin akan terjadi saat kalian nikah, kalian lagi berbincang dengan orang tua, kalian punya anak. Kalau kalian jadi orang yang khusyuk, Allah akan kasih kalian ketepatan dalam bertindak ketika kalian punya masalah. Masih banyak contoh-contoh lagi teman-teman. Yang jelas poin yang terpenting dari ini sekali lagi adalah berjuanglah untuk khusyuk, berjuanglah untuk menjadi orang yang muhsin, yaitu yang ketika beribadah merasa ditatap oleh Allah, maka Allah yang akan bimbing kita untuk menjalani semua urusan kita agar kita nggak salah ya. Termasuk kalau kita lagi maksiat, kalau orang yang dikasih hikmah, Allah akan bimbing kita untuk bisa berhenti dengan cara yang terbaik dari maksiat tersebut. Ya, pacaran. Bisa jadi pas lagi pacaran, karena Allah ngasih dia hikmah, hanya dia berani ngomong ke pacarnya, kita ini pacaran haram, dosa, taubat ya. Habis itu taubat. Ya. Dia nikah sama orang lain yang lebih soleh dari kita, dan kita pun nikah sama orang lain yang lebih soleha dari dia. Masya Allah. Bisa karena itu. Oke, itu aja dari Arizal. Dan sebenarnya pekan depan nanti Arizal pengen bahas yang lebih dalam lagi ya, tentang tadabur ini. Karena di bagian tadabur yang pekan depan tuh yang luar biasanya gitu, ketika ngebahas tentang Nabi Musanya juga ya. Tapi maaf ini karena udah kelamaan, jadi nggak bisa maksimal menyampaikan di tadaburnya. Baik, siapa medan dakwah ya, tergantung medan dakwah kitanya siapa ya. Oke, ada yang mau nanya teman-teman? Paling 7 menit ya, sampai jam 10.15. Maaf lama banget nih ini ya. Silakan. Bismillah. Ya. Semoga Allah memberikan keselamatan bagi kita semua dan kepada khususnya. Amin. Insyaallah. Mau tanya tadi tentang yang hadis yang tentang ada di rukun Islamnya itu ke Muaz bin Jabal dari Nabi SAW. Betul. Itu apakah
kalau nggak salah tadi dari satu rukun ke rukun lain itu ada kata-kata kemudian gitu. Itu apakah rukun Islam itu maksudnya ketika mendakwahkan itu apakah ada prioritasnya dulu? Bagus, itu dia ya. Maaf, ini poin yang nggak sampaikan. Ya. Nabi SAW menyuruh untuk pertama tauhidkan Allah, kemudian habis itu sholat, kemudian habis itu zakat. Memang itulah yang harus kita lakukan. Jadi kalau misalnya kita lagi ada ini tuh, masih ingat ceramah 2 tahun yang lalu atau ngasih contoh Reagan misalnya, ini Reagan 2 tahun lalu ya kan ya. Entah Reagan masih ingat atau enggak. Atau yang ngasih contoh Reagan, dia punya dosa misalnya pacaran, mabuk sama ninggalin sholat gitu. Pacaran, mabuk, ninggalin sholat. Mana yang harus Arizal prioritaskan dakwahi Reagan? Masalah ninggalin sholatnya dulu. Nggak usah dibahas tentang masalah zina dan mabuknya mah. Ya. Bahas tentang ninggalin sholat dulu, baru habis itu bahas tentang mabuk dan zinanya gitu. Ya, seperti itu. Nah, jadi memang ada prioritas. Nah, dari rukun Islam yang 5 itu, memang yang berurutan itu adalah syahadat, sholat, dan zakat. Ketika kita mendakwahi di suatu tempat, jangan langsung semuanya. Tapi dakwahi la ilaha illallah dulu. Kalau emang mereka kafir. Kalau mereka muslim gimana? Kalau mereka muslim, maka lihat apa yang mereka lack of. Lack of itu apa ya? Apa yang mereka lalai darinya. Kalau mereka udah bertauhid, maka nggak apa-apa kita nggak berdakwah tauhid secara intens pun nggak apa-apa, karena mereka udah bertauhid misalnya, udah paham tauhid dengan baik dan benar, ya berarti kita nggak apa-apa walaupun di skip. Tapi tetap kita nanti bahas secara berkala, tapi nggak intensitasnya nggak sesering kalau kita dakwah di kampung yang masih penuh kesyirikan gitu. Paham ya? Kalau di kampung yang penuh kesyirikan kita dakwah tauhidnya wah terus-terusan. Tapi kalau di kampung yang udah paham tentang tauhid dengan baik, tapi mereka nggak paham tentang zakat, padahal mereka banyak yang kaya di kampung tersebut, berarti kita lebih porsi dakwahnya banyak di zakatnya. Kalau mereka sholatnya masih belum terlalu benar, berarti sholatnya yang dimaksimalin didakwahi. Jadi intinya betul step by step dalam dakwah itu. Jadi ketika dakwah ada 3 ya. Pertama, pahami medan dakwahnya, yaitu orang yang mau kita dakwahi. Kedua, pahami isi dakwahnya, ilmu yang akan disampaikannya harus benar. Ketiga, pahami cara penyampaian dakwahnya. Itu 3 yang penting dalam dakwah. Apa aja? 1, medan dakwah. 2, isi dakwah. 3, cara berdakwahnya. Itu 3-tiganya harus paham. Ya. Nah, untuk cara memang nantinya fleksibel ya. Ada sebagian ustadz salafi yang sangat-sangat tegas masalah dakwah dengan drama. Mereka berpendapat dakwah dengan drama tuh bid'ah. Padahal Syekh bin Baz sendiri sebagai ulama salafiyin, walaupun kholaf ya, tapi bermanhaj salaf, Syekh bin Baz termasuk yang memperbolehkan dakwah dengan drama, dengan video ya. Padahal beliau termasuk yang mengharamkan video, tapi ketika videonya udah jadi nggak apa-apa itu jadi konten dakwah, nggak ada masalah gitu. Drama ya, sinema kayak itu nggak apa-apa, isinya dakwah. Jadi jangan sampai bilang oh itu sinetron-sinetron KCB, AAC itu adalah bid'ah. Enggak. Kita bilang itu sinetron dakwah yang kita apresiasi, tapi kontennya memang masih banyak yang salah. Ya, wah wala dan baronya apalagi itu ayat-ayat cinta KCB ngaco itu si wala dan baronya tuh bahkan takutnya menjerumuskan kepada kekafiran. Nah itu yang perlu diralatnya. Tapi kalau dakwah dengan dramanya nggak usah kita ejek gitu loh. Udah bener itu boleh dakwah dengan drama, tapi isinya itu yang harus diluruskan. Gitu ya. Jangan sampai video-video sinetron-sinetron dakwah yang mereka sebenarnya udah bagus mau ngituin dakwah, malah kita tolak abis-abisan. Ayat sinetron azab kita viralkan gitu. Itu kan udah jelas sinetron azab tuh bukan dakwah, malah jadinya itu sinetron yang ngaco. Adapun sinetron dakwah yang lain itu banyak kacaunya, tapi kalau diisinya dibagusin aja itu mantep banget gitu isinya. Ya, jadi bisa ya bagus lah insya Allah. Oke. Tadi kan jika ada perbedaan pendapat ulama, lalu jika ternyata pendapat tersebut salah, dosanya ditanggung ustadz yang kita ambil pendapatnya. Lalu terkait dengan kajian AA yang pekan kemarin, ini hanya berlaku bagi yang selain perbedaan pendapat mengenai akidah. Oh bagus Teh Rofifa. Jadi gini, yang dimaksud AA kalau salah itu nanti dosanya ditanggung oleh ustadz, itu maksudnya kalau ustadz ngasih pendapat yang di luar pendapat para ulama. Misalnya nih apa ya contohnya ya. Pokoknya ada suatu perkara yang ulama misalnya beda pendapat menjadi 2 pendapat nih ya. Tapi Arizal malah mengeluarkan pendapat baru yang ketiga. Nah ini kan sesat berarti kalau ada pendapat ketiga. Kalau pendapat yang 1 dan 2 mah selama A menyampaikan salah satu dari 2 pendapat tersebut maka aman. Karena ada pendapat mazhabnya gitu lah.
aman. Tapi kalau Arizal nyampein pendapat ketiga ngarang-ngarang, nah itulah yang sesat. Paham ya? Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Adakah amalan khusus untuk tobat dari riba? Apakah ada tips untuk mudah menghapus surah Ar-Rahman? Baik, kalau tobat dari riba, kalau kita sebagai orang yang tidak menerima riba ya, tapi kita sebagai yang membayar riba berarti yang rugi kan. Maka kalau kayak gitu mah kita tobat aja, nyesel. Kayak kita minjem ke bank, kita rugi apa untung? Minjem ke bank rugi, karena kita kan bayar riba. Kalau pihak bank rugi apa untung? Kalau di akhirat mah jelas rugi ya, tapi nggak ragu. Tapi pihak bank rugi apa untung? Untung, karena mereka dapat kelebihan riba. Nah itu harus dibersihkan. Tapi kalau kita kan rugi, mau dibersihkan apa? Mau kita udah minus gitu ya. Maka tobat dari riba kalau kita sebagai orang yang ruginya, kita sebagai peminjamnya bukan rentenirnya, makanya udah nyesel ke Allah, tobat beres. Tapi kalau kita sebagai orang yang mendapatkan harta haramnya, maka harus disalurkan ke orang miskin. Oh ya, tadi ada satu lagi murid Arizal yang karena dia nggak belajar, akhirnya dia salah akad, dosa, dan dia dapat 1,5 miliar harta haram. Sekarang dia harus membersihkan tuh. Dia kirim ke Arizal, tolong kasihkan ke orang miskin. Tapi saya nggak bisa ngasih banyak-banyak karena saya kerjanya juga nggak banyak gajinya. Ya nggak apa-apa, kamu nyicil sampai mati. 1,5 miliar harus dikasihkan ke orang miskin. Gitu. Ya jadi kalau kalian punya harta haram, kasihkan ke orang miskin. Tapi diusahakan jangan langsung oleh kalian. Karena kalau harta haram itu nggak boleh kalian dapat profit walaupun hanya sekedar terima kasih. Punya harta haram misalnya 500.000, ada orang miskin nih dikasihin, langsung orang miskinnya ngasih terima kasih ke Arizal, itu nggak boleh. Makanya kalau ngebersihin harta haram mending lewat orang lain gitu ya, sehingga kita nggak akan dapat terima kasih dari siapapun. Wah ini banyak banget yang belum terjawab, maafin ya. Insya Allah besok pagi kita ada kajian fikih jam 5.30, dan jam 8 ada sama Ustadz Ahmad Suryana. Udah ada 16 pertanyaan. Buat kalian yang punya pertanyaan pun silakan kirim ke Arizal. Besok kita privat, nggak apa-apa, uang ditanggung Arizal. Udah bayar 1 juta, itu semua murni dari uang Arizal semua. Dan itu nggak ada yang rugi kok ya. Insya Allah kita semua akan dapat kecipratan pahala semua. Terima kasih teman-teman atas kesabaran sampai jam 10.16 ini. Minta maaf kalau kemalaman. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.